call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Widianti, kelas B, PGSD FKIP Universitas Riau, angkatan 2021. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah KD IPA Fisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Herwita MPD. Selain itu, video ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai besaran dan pengukuran di sekolah dasar. Baiklah, yang pertama mengenai besaran dan satuan. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam. Fisika adalah ilmu yang mengungkap ayat-ayat Allah yang terdapat di alam ini, sehingga diharapkan manusia dapat memahaminya serta memanfaatkannya sebagai modal pengabdiannya kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Gejala alam yang dipelajari itu baik yang terjadi pada benda atau materi yang dapat kita amati secara langsung atau disebut juga dengan dunia makro seperti gerak planet, lintasan roket, gerak mobil, dan lain-lain sebagainya. Ataupun benda atau materi yang tidak dapat kita amati secara langsung disebut juga dengan dunia mikro seperti halnya gerak elektron dalam atom, perambatan kalor dalam logam, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Untuk memudahkan dalam mengungkap gejala alam ini, maka digunakan berbagai lambang notasi yang mewakili besaran-besaran fisika. Contohnya massa, lambangnya adalah M, panjang, lambangnya adalah L, waktu, lambangnya T, laju V, suhu adalah T, kuat medan magnet itu B, dan banyak lagi besaran-besaran lainnya. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan. Karena apabila kita menyatakan panjang meja ini 25, maka akan membingungkan bagi penerima informasi ini, apakah 25 ini 25 meter, 25 cm, atau 25 jengkal. Dalam hal ini, meter, sentimeter, atau jengkal tangan disebut satuan. Karena kalau panjang meja tersebut 25 meter, itu berarti bahwa panjang meja tersebut adalah 25 kali dari panjang satuan meteran. Sedangkan pendefisian 1 meter adalah hasil kesepakatan atau perjanjian. Demikian pula untuk besaran-besaran lainnya selalu dibutuhkan satuannya. Dalam besaran dan satuan itu ada yang namanya besaran pokok. Besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sedangkan yang dimaksud dengan besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lainnya. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Yang selanjutnya adalah pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Mengukur waktu dengan stopwatch. Mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. Mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, neraca, ampermeter, termometer merupakan alat ukur yang sudah distandar. Penggunaan alat ukur yang sudah distandar, maka siapapun yang melakukan pengukuran dimanapun pengukuran itu dilakukan dan kapanpun pengukuran itu dilaksanakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Yang pertama ada pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur.
Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. Ada dua jenis mistar yang sering digunakan. Yang pertama, stickmeter dan mistar metrik yang kedua. Stickmeter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Mistar metrik memiliki panjang 30 cm. Mistar ini memiliki skala pengukuran terkecil 1 mm sesuai dengan jarak garis terkecil antara dua garis yang saling berdekatan. Ketelitiannya adalah 0,5 mm atau setengah dari skala terkecil. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Skala utama tertulis pada batang jangka sorong. Pada rahang sorong atau geser, diberi skala sebanyak 10 bagian dengan panjang 9 mm yang disebut skala noninus. Jadi, setiap satu skala noninus panjangnya 9/10 mm atau 0,9 mm. Yang selanjutnya, pengukuran massa. Pada umumnya, pengukuran massa dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Salah satu jenis neraca yang sering digunakan di laboratorium adalah neraca lengan. Neraca ini memiliki bagian-bagian yang penting, antara lain tempat beban, skala, yang disertai dengan beban geser, sistem pengatur khusus, dan penunjuk. Selanjutnya, pengukuran waktu. Pada umumnya, pengukuran waktu dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Jenis stopwatch cukup banyak dan biasanya memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan tombol reset. Tombol start berfungsi untuk menjalankan stopwatch dan tombol stop untuk menghentikan stopwatch. Sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengatur stopwatch ke posisi 0. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai besaran dan pengukuran. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Saya Yudianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call it spring, like everything is new.